Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Siap, Bu. Siap, Kak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, saya minta tolong kepada adik Anissa untuk memimpin doanya untuk pembelajaran kali ini. Bisa? Ya, bisa, Bu. Silakan dimulai. Ya, baik teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Sudah, Bu. Nah, terima kasih untuk adik Anissa untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang matematika KD 3.7 pada kelas 3. Lanjut. KD 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikatornya 3.7.1 menganalisis hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. 3.7.2 menghitung satuan baku panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. 3.7.3 memilih alat ukur panjang, berat, dan waktu sesuai dengan benda di kehidupan sehari-hari. Indikator yang selanjutnya, 4.7.1 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan satuan baku panjang, berat, dan waktu. 4.7.2 menunjukkan hubungan antar satuan baku panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. 4.7.3 menerapkan satuan baku panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari apa saja sih alat ukur panjang, berat, dan waktu. Nah, di sini apakah masih ada yang ingat apa saja sih alat ukur panjang, berat, dan waktu? Coba salah satu bisa menyebutkan? Penggaris. Ya, terus yang lainnya? Meteran kain. Ya, betul sekali. Kalau alat ukur panjang, berat? Timbangan badan, timbangan bebek. Benar sekali. Kalau alat ukur waktu? Stopwatch. Bisa. Yang lainnya? Sudah? Nah, kalau kali ini kakak akan menjelaskan lebih merinci tentang hubungan antar satuan baku panjang, berat, dan waktu. Hubungan antar satuan baku panjang. Satuan panjang biasanya menggunakan meter, sentimeter, atau kilometer. Nah, perhatikan tangga hubungan antar satuan panjang berikut. Nah, tangga hubungan antar satuan panjang itu dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, setiap turun satu tangga, maka akan dikalikan dengan 10. Kemudian, setiap naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Perhatikan operasi hitung satuan panjang. 8 meter sama dengan titik-titik berapa sentimeter. Nah, coba adik-adik lihat. Meter ke sentimeter itu turun berapa tangga?
Ayo, sebutkan salah satu. 2, Bu. Turun 2 tangga, maka dikali berapa? Ayo, yang jawab harus tanggung jawab dengan jawabannya. Kenapa? Kalau 2 itu berarti dikali berapa? Dikali 10-nya 2 kali. Benar sekali. Nah, Dikali 20. tadinya sama 1 meter itu sama dengan 100 cm karena meter dari cm itu turun tangga 2 kali dikali 10 kemudian dikali 10 menjadi 100. Nah, dalam soal itu 8 meter sama dengan titik-titik berapa sentimeter? Maka 8 meter sama dengan 8 dikali 100 hasilnya adalah 800 cm. Apakah sudah paham? Sudah. Nah, contoh soalnya kemudian tinggi Doni 1 meter lebih 34 cm. Hal ini berarti tinggi Doni adalah titik-titik berapa sentimeter? Nah, di sini ada 1 meter lebih 34 cm. 1 meter tadi sudah dijelaskan bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 1 meter lebih 34 cm sama dengan 100 ditambah 34 cm hasilnya adalah 134 cm. Nah, kemudian hubungan antar satuan baku berat. Contoh satuan berat itu kilogram, gram, kuintal, atau ton. Perhatikan tangga hubungan satuan berikut. Nah, tadi satuan baku panjang itu dimulai dari kilometer. Kalau berat berarti kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, ini masih sama adik-adik. Setiap kali turun 1 tangga, maka dikali 10. Kemudian apabila naik 1 tangga, maka dibagi 10. Nah, perhatikan contoh operasi hitung satuan berat di bawah ini. Itu soalnya 2 kg sama dengan titik-titik berapa gram. Nah, perhatikan tangga satuan beratnya. Kilogram sampai dengan gram itu turun berapa tangga? Ayo sebutkan salah satu. 3, Bu. 3, berarti dikali berapa? Kali 1000. Nah, benar sekali. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka kalau di soal itu kan 2 kilogram. 2 kilogram sama dengan 2 dikali 1000 gram sama dengan 2000 gram. Nah, kemudian 80 kuintal sama dengan titik-titik berapa kilogram. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu tidak? 1 kuintal itu berapa kilogram? Ayo. Halo adik-adik, masih bersama kita? 100, Bu. Apakah yakin 100? Benar sekali. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, pada soal nomor yang kedua itu 8 kuintal. Berarti 80 kuintal sama dengan 80 dikali 100 kilogram. Hasilnya adalah 8.000 kilogram. Kemudian soal yang ketiga adalah 20 ton sama dengan titik-titik berapa kuintal? 1 ton berapa kuintal? Yuk. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Nah, pada soal yang nomor 3 itu kan 20 ton. Berarti 20 ton sama dengan 20 dikali 10 kuintal, hasilnya adalah 200 kuintal. Kemudian adalah hubungan antar satuan waktu. Contoh satuan waktu yaitu jam, waktu, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, coba kalian perhatikan hubungan antar satuan baku berikut. Contoh operasi satuan hitung waktu. Nah, soal yang pertama, 5 tahun sama dengan titik-titik berapa bulan.
1 tahun ada berapa bulan adik-adik? Ayo Dua, adik. 12 bulan, Bu. Nah, betul sekali. 1 tahun ada 12 bulan. Maka bagaimana caranya itu? 5 dikali 12 sama dengan 60 bulan. Benar sekali, adik Kamila. Jadi, 5 tahun sama dengan 5 dikali 12 bulan sama dengan 60 bulan. Kemudian, soal yang nomor 2, 2 jam plus 10 menit sama dengan titik-titik berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 Ayo. menit. 10 menit. Nah, betul. Nah, bagaimana caranya mengerjakan soal seperti ini? Berarti Kan 2. dijadikan menit dulu, Bu. 2 dikali 60 menit. Lalu ditambah 10 menit. Benar Ya. sekali. Adik-adik sudah pinter ya. Nah, kalian tadi sudah mempelajari bagaimana hubungan antar satuan baku panjang, berat, dan kubu. Nah, sekarang kakak akan memberi kalian tugas, nanti kerjakan di buku kalian masing-masing. Sekarang soalnya di screenshot dahulu, karena masih ada materi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, adik-adik? Sudah, Masih Bu. siapkah untuk belajar? Siap. Ya, Bu. Baik, bagus sekali. Silakan rekan saya. Nah, halo adik-adik. Tadi kan kalian sudah mempelajari bagaimana mempelajari hubungan antar satuan panjang, berat, dan waktu. Kali ini, bersama Kak Lutfianti, kalian akan belajar kelas 3, tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 tentang KD 3.8. KD 3.8 itu isinya yaitu menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Di sini, Kak Lutfianti sudah menjabarkan IPK-IPK, bisa kalian baca sendiri. Kemudian, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa yang disebut luas itu? Coba perhatikan gambar berikut. Kertas Beni dan kertas Edo. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat gambar ini? Kertas Beni lebih luas daripada kertas Edo, bukan? Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengetahui luas dari suatu benda. Luas suatu bangun datar adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat bangun datar tersebut. Perhatikan gambar ini. Jadi luas itu adalah banyaknya satuan ini yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat bangun datar tersebut, tidak ditumpuk ataupun tidak ada ruang yang kosong. Nah, bagaimana cara menghitung luas? Perhatikan contoh berikut. Misalkan kita akan menghitung luas dari persegi panjang ini. Kita lihat sisi lebarnya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sisi panjangnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, cara menghitung luasnya adalah dengan mengkali lebar dan panjang dari suatu bangun datar. Jadi 5 dikali 4 berarti luas dari bangun datar ini adalah 20 persegi satuan. Mengapa persegi satuan? Karena satuan yang kita gunakan adalah persegi satuan. Nah, baru saja Kak Lutfianti sebutkan, alat ukur tidak baku luas bangun datar adalah, ada yang tahu? Belum tahu, Kak. Apakah balok satuan? Oh, ternyata bukan. Apakah kotak satuan? Ternyata juga bukan.
Berarti sisa jawaban terakhir yaitu persegi satuan. Jadi kalian tidak boleh menyebutnya balok atau kubus satuan ya. Jadi satuan tidak baku yang digunakan untuk menghitung luas bangun datar adalah persegi satuan. Kemudian kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Luas bangun persegi panjang di bawah adalah, mari kita hitung bersama-sama. Sisi lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian sisi panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti luas dari persegi panjang di bawah adalah 5 kali 9. Berapa 5 kali 9? 45. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita masih akan menghitung luas bangun datar. Di bawah ini merupakan kipas yang dibuat oleh Benny. Berapakah luas bangun datar di bawah ini? Luas yang tertutupi oleh persegi satuan yang berwarna merah ada berapa banyak? Ada 22, Bu. 22? Mari kita cek. Ya. Ya, betul sekali. Nah, untuk materi yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai volume. Apakah volume itu? Coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa itu adik-adik? Gambar gelas berisi air. Ya, betul sekali. Kira-kira mana gelas yang mempunyai volume lebih banyak? Yang tinggi, Bu. Gambar 3, Bu. Gambar 3, Bu. Betul sekali. Jadi, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Dalam KBBI, volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, bagaimana cara menghitung volume? Jadi, kalian perhatikan ada 3 kotak susu di PPT. Yang pertama ada kotak susu A, ada kotak susu B, dan ada kotak susu C. Nah, kita akan menghitung volume dari kotak susu A. Caranya bagaimana? Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat di dalam kemasan B. Ternyata untuk mengisi penuh kemasan A membutuhkan 2 kemasan B. Itu artinya volume kemasan A adalah 2 kemasan B. Nah, kemasan B ini disebut sebagai satuan tidak baku. Kemudian, kita ingin menghitung volume kemasan A menggunakan kemasan B. Caranya adalah dengan mengosongkan kembali kemasan A, kemudian diisi dengan air atau susu yang terdapat dalam kemasan B. Nah, ternyata setelah kita lakukan, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan B. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu A membutuhkan 4 kemasan susu C. Kita coba mengerjakan soal. Menurut adik-adik, manakah yang dapat digunakan untuk mengukur volume benda? C. Apakah adik Rakel tahu apa itu? Satuan persegi, Bu. Nah, kurang tepat. Kalau yang tadi kan untuk menghitung luas persegi satuan. Kali ini, untuk menghitung volume benda disebut sebagai kubus satuan. Latihan soal yang selanjutnya. Tadi kalian sudah memperhatikan gelas-gelas ini kan? Lalu kalian menyebutkan gelas yang paling banyak volumenya adalah gelas yang nomor 3. Sekarang, coba urutkan gelas dari yang volume paling banyak ke volume yang paling sedikit. Dari gelas yang nomor, ya silakan Adi Anissa. Nomor 3, 4,
4, 2, 5, 1. 5, 1. Berarti jawaban yang pertama ya. Coba kita cek. Ya, Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Adia Lisa. Nah, selanjutnya ada persoalan kembali nih. Budi membeli sebuah akuarium. Budi ingin mencari tahu volume dari akuarium barunya. Budi kemudian mengisi akuarium dengan kubus-kubus satuan yang sama hingga penuh. Volume akuarium yang baru Budi beli adalah ada berapa? Tidak ada yang bisa menjawab? Coba kita hitung bersama-sama ya. 16, Jadi, Bu. siapa tadi yang menjawab? 16, Bu. Ada 16? Ya, benar sekali. Bagaimana cara menghitungnya tadi? Dihitung satu-satu. Jadi, untuk menghitung volume, ada cara cepat yang bisa digunakan. Kita mengkalikan panjang, lebar, dan tinggi dari suatu bangun ruang. Nah, kalian sudah mempelajari cara menghitung luas dan volume dari benda-benda konkret menggunakan satuan tidak baku. Untuk selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh Kak Umam. Silakan. Baik, terima kasih Kak Lutfianti. Halo adik-adik. hai. Halo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Semoga baik ya. Oke, jadi untuk materi yang terakhir, setelah materi hubungan antar satuan panjang, berat, dan waktu, kemudian materi yang kedua menentukan luas dan volume. Untuk materi yang terakhir adalah KD 3.9 menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Nah, adik-adik, pernahkah kalian membuat origami? Bukankah itu sangat menyenangkan ya? Jadi, ketika kita membuat origami, secara tidak langsung, kita pasti akan melipat dan juga memutar dari kertas tersebut. Dan secara tidak langsung, kita juga telah menggunakan sifat dari bangun datar, yakni simetri putar dan simetri lipat. Oke, next. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu simetri putar? Ada yang Tidak tahu? tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, Belum tahu, Kak. next. Jadi, simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Jadi, ketika bangun datar tersebut diputar dari bentuk awal, putaran yang dihasilkan akan membentuk pola yang sama dari bentuk awal seperti itu. Lanjut. Nah, langsung saja kita akan melihat atau menganalisis simetri putar pada bangun datar persegi. Kira-kira ada berapa ya simetri putar pada bangun datar persegi? Mari kita hitung dan kita lihat bersama. Nah, ini adalah persegi asli ya, bentuk awal. Kemudian jika diputar akan membentuk sebuah bangun yang sama. Kemudian jika diputar lagi akan membentuk sebuah pola dan bangun yang sama seperti awal. Dan untuk putaran yang terakhir tetap membentuk pola dan bentuk yang sama dengan bentuk awal persegi. Jadi persegi ini memiliki simetri putar sebanyak 4. Itu ya adik-adik. Baik, Kak. Nah, untuk yang kedua adalah simetri putar pada persegi panjang. Langsung saja kita lihat. Untuk persegi panjang yang pertama, ABCD ini, untuk gambar yang pertama, ini adalah persegi panjang asli ya. Kemudian jika diputar, akan membentuk pola yang sama dengan pola awal. Jadi simetri putar pada persegi panjang ini memiliki dua simetri putar. Untuk bangun datar yang ketiga adalah
belah ketupat. Simetri putar pada belah ketupat memiliki, kita hitung bersama, 1 dan 2. Jadi putar pada belah ketupat 2 simetri putar. Kemudian untuk jajar genjang sendiri memiliki berapa ya kira-kira? Apakah adik-adik tahu? 2, Kak. Ya, pintar sekali. Bagus sekali. Jadi simetri putar pada jajar genjang memiliki 2 simetri putar pada bangun datar jajar genjang. Selain diputar, bangun datar juga bisa dilipat apabila memiliki sebuah sumbu simetri. Tapi sebelum itu, apakah adik-adik tahu apa itu simetri lipat? Belum tahu, Kak. Oke, bisa di next. Jadi simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar, dan garis yang membagi secara kongruen disebut garis simetri atau garis atau sumbu simetri. Seperti itu. Nah, untuk bangun datar yang pertama yang memiliki simetri lipat adalah G. Kira-kira berapa ya? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, ini adalah sumbu simetri pertama dari simetri lipat persegi. Memotong secara miring dari ujung ke ujung. Untuk sumbu simetri yang kedua, memotong dari lurus dari kiri ke kanan, kemudian membentuk bangun persegi panjang seperti yang sudah ditampilkan. Dan sumbu simetri ketiga, memotong secara dari ujung ke ujung, kemudian membentuk sebuah bangun segitiga siku-siku. Dan sumbu simetri yang terakhir, memotong dari atas ke bawah, membentuk sebuah persegi panjang. Oke, next. Kemudian yang kedua, simetri lipat pada persegi panjang. Nah, untuk sumbu simetri yang pertama, membaginya dari arah kiri ke kanan atau vertikal ya, kemudian membentuk sebuah bangun tetap persegi panjang. Untuk sumbu simetri yang kedua, membaginya dari atas ke bawah, memotong, membentuk sebuah bangun persegi. Seperti itu. Untuk bangun datar selanjutnya, yakni segitiga sama kaki. Nah, jika sumbu simetri seperti ini, apakah nanti pola yang dihasilkan akan bisa dikatakan sebagai simetri lipat? Nah, apakah ini merupakan sumbu simetri lipat adik-adik? Apakah ada yang tahu? Bukan. Ya, karena tidak menutup dari semua bagian yang ada. Untuk sumbu simetri yang kedua, memotong dari atas ke bawah dan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi simetri lipat pada segitiga sama kaki ini memiliki satu simetri. Gitu. Kemudian bangun datar yang selanjutnya terdapat ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki 2 simetri lipat, yakni yang memotong dari atas ke bawah dan memotong sumbu simetri dari arah samping, dari kiri ke kanan, yang membentuk sebuah bangun seperti yang sudah ditampilkan. Dan untuk bangun datar yang terakhir adalah jajar genjang. Simetri lipat pada jajar genjang. Apakah jajar genjang memiliki simetri lipat? Nah, coba kita lihat pada sumbu simetri yang sudah ditampilkan di layar. Nah, apakah bangun dan pola tersebut merupakan hasil dari simetri lipat? Bukan. Ya, benar sekali Mbak Anissa. Jadi, bangun tersebut merupakan tidak bangun jajar genjang tidak memiliki simetri lipat karena hasil dari sumbu simetri tidak menutup dari semua bagian. Gitu. Nah, apakah adik-adik sudah tahu dan paham apa itu simetri lipat
dan juga simetri putar. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya lagi, silakan simak soal berikut untuk lebih memahaminya. Nah, ada berapa banyak simetri putar pada jajar genjang berikut ini? Ada yang tahu adik-adik? Tidak ada. Tidak ada, baik. Ya, baik. Simetri putar. Oh, ada, Pak. Apa Mbak Anissa, adik Anissa? Simetri putarnya ada 2, Pak. Ya, pintar sekali. Mari kita lihat apakah benar. Ya, benar sekali. Jadi simetri putar pada bangun datar jajar genjang terdapat 2. Untuk next silakan. Nah, untuk soal yang kedua, ada berapa banyak simetri lipat pada trapesium berikut? Kira-kira ada berapa ya? Ada yang tahu? Ada 1. 1. Ada 1. Coba kita lihat apakah benar. Ya, benar sekali. Jadi, simetri lipat pada trapesium memiliki 1 simetri lipat. Jadi adik-adik, kesimpulan dari materi ini untuk yang pertama, simetri lipat merupakan jumlah lipatan yang dibentuk pada bangun datar. Yang kedua, garis yang membagi bangun datar disebut garis simetri atau sumbu simetri. Yang ketiga, bangun datar yang diputar dan kembali pada bentuk awal bangun dapat dikatakan memiliki simetri putar. Namun, bangun datar yang hanya bisa diputar 360 derajat bisa dikatakan tidak memiliki simetri putar. Jadi misalnya ada segitiga sama kaki. Nah, itu kan memiliki pola yang sama jika diputar 360. Nah, segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, untuk evaluasi, silakan adik-adik kerjakan 3 soal berikut. Untuk yang pertama, berapa simetri lipat pada bangun datar berikut. Untuk soal yang kedua, dari gambar di bawah, garis mana yang merupakan garis simetri atau sumbu simetri. Dan untuk soal yang ketiga, nah, dari bangun datar di atas yang memiliki sumbu simetri, 2 simetri lipat adalah bangun datar yang mana. Nah, silakan soal-soal ini kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan pada grup yang sudah tersedia. Untuk lebih jelasnya atau mungkin nanti ada yang kesulitan atau kurang memahami soal bisa ditanyakan kepada kakak, begitu ya. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi? Belum ada, Kak. Baik. Kalau begitu, sekian kegiatan pembelajaran online kita pada hari ini. Kakak mewakili dari teman-teman kakak yang bertugas tadi, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila mana ada kesalahan kata maupun ucapan. Sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Mbak Anissa.